Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, guys, kita kemarin sudah membahas tentang tata cara wudhu, ya, fardunya wudhu, sunnahnya wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ingat ya, nah ini buat tambahan hal yang membatalkan wudhu. Kan kemarin ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, ya, antara lain keluar sesuatu dari dua jalur, ya, depan belakang. Apapun itu, padat, gas, setengah gas, batu ake ya batal. Wah, ngentut metune neker misalnya bar maam neker batal, ya. Apapun yang keluar dari situ membatalkan, oke. Nah, terus apa malih? Hilang akal, terus tidur. Ingat ya, tidur di mazhab Imam Syafi'i, di mazhab kita niku tidur niku batal kecuali kalau tidurnya silo, nggih. Tapi yo jangan cendek-cendek. Cendek-cendek ini apa wae bagian ngisore kelepe buka. Nah, itu bahaya, bisa berpotensi ngentut barang dan kita nggak tahu. Nggih, walaupun seperti saya sampaikan kemarin ada beberapa mazhab yang mungkin tidur itu tidak membatalkan. Kayak kemarin pas waktu kula nika ning Masjid Nabawi itu ada beberapa sing ngenteni salat subuh turu gletak. Ngarak pisan. Allah Akbar langsung tangi loh, wudhu nih. Bagi mereka memang tidak membatalkan wudhu. Hadis ini soalnya pernah dia disampaikan Gus Baha itu ngendika zaman Nabi itu pernah suatu ketika Nabi tindak sholat isya itu malam sekali. Sahabat yang nunggu sampai pada ketiduran. Lah ketiduran di sini tuh ya mungkin ya ketiduran zaman biyen ya enggak semuanya silo, paling ya ada sing lekar barang dan langsung sholat. Dan disahkan oleh Nabilah. Mungkin dalil ini yang dipakai oleh beberapa mazhab yang lain ketika tidur itu tidak membatalkan sholat, ya. Tapi ya Imam Syafi'i seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i itu hati-hati ke hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kayak misalnya menyentuh Al-Quran, itu kan ada yang layamassuhu ilal mutahharun, itu ada yang mengartikan mutahharun itu suci, itu ya suci hadas besar. Ada yang mengartikan suci kok artinya wis Islam. Nah, Imam Syafi'i ya suci hadas kecil. Otomatis suci hadas kecil ki otomatis ya suci hadas besar, ya mesti wong Islam. Nah, mau istri batal apa enggak? Ada beberapa mazhab yang wis ra batal, ada yang bilang ora batal, yang penting ra nafsu. Nah, ini nafsu dari mana? Nafsu apa enggak kan enggak bisa diukur. Coba Imron salaman sama cewek, nafsu apa enggak? Gimana tahu nih? Enggak nafsu kok, saya enggak nafsu. Tapi jebul ngene ngaceng. Nah, itu kan enggak tahu. Loh, enggak ada yang tahu loh. Nyetrum atau enggak itu enggak ada yang tahu. Nah, makanya Imam Syafi'i, wah nyetrum batal gitu loh. Nafsu ra nafsu batal untuk kehati-hatiannya. Kan gitu. Jadi Imam Syafi'i modelnya kebanyakan seperti itu. Jadi ambil hati-hatinya. Itu nggih. Oke. Terus yang membatalkan wudhu selain itu apa? Yang membatalkan wudhu? Menyentuh kubul atau dubur. Nah, menyentuh itu juga batal kalau nyentuhnya pakai telapak tangan. Jadi kalau nyentuhnya gini, nah, ya nggak batal. Lemu gatel yang ngukur. Nah, atau yang gampang ya rasanya nggak mlebu, diukur dari sarungnya. Kalau enggak ya cukup apa sikat jungkat apa. Itu nggak batal, tapi kan juga nggak mungkin. Oke. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin orang anggap, beberapa orang menganggap membatalkan wudhu padahal tidak. Contohnya apa? Satu, makan minum itu tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholatnya. Dibedakan. Bar wudhu, mangan nasi padang rong bungkus ya enggak batal, tapi setelah makan terus sholat nggak ono selilit satu nasi, segone mau gitu, eman nih, rendang ya, batal sholatnya, tapi tidak batal wudhunya, oke? Terus kena najis ngidak telek,
Nah, ini yang sering kadang-kadang nganu nggih, ngidak telek kena najis tidak membatalkan wudhu, tapi bisa membatalkan sholat. Ya, syarat sah sholat itu memang harus suci. Tapi kalau wudhu itu kena najis, itu cukup dibersihkan najisnya saja, tidak perlu wudhu lagi. Kan ya? Nah itu. Jadi ini yang kadang-kadang ini dulu pas saya SMA pernah ada temen kayak gitu. Dede mlebu wudhu, wudhu mana? Nyapa ya sampean niku? Lah akeh telake. Kebetulan waktu itu masjidnya tuh memang nggak ada ternitnya, atasnya tuh pakai buat rumah burung loh. Jadi bak telek masjid itu. Jadi dia kadang sholat arah sujud ki belok lek sujud. Allah Akbar. Sujudnya miring loh karena kadang-kadang lihat telek. Dulu ada teman saya itu yang rambutnya krewul, rambutnya krewul, kayak siapa ya? Kayak Zidane, nah, rambutnya krewul gitu. Kan nggak pakai peci di sekolahan. Pas sujud, pas assalamualaikum. Lah, telek itu mangsa kabeh ngene. Lah, itu tidak perlu wudhu lagi, tapi teleknya harus dibersihkan, harus disucikan. Nggih, yo dihilangkan najisnya aja, nggak perlu wudhu lagi, langsung sholat lagi. Ngoten nggih. Jadi najis tidak membatalkan wudhu. Mbok kesokan telek letong sak trek lho, tidak membatalkan wudhu, tapi yo itu berpotensi sholatnya nggak sah, gitu aja. Wah, ndelak misalnya ngidak telek lencong wis hangat ya tetap wudhunya tidak batal. Ya. Terus apa lagi yang dianggap membatalkan wudhu padahal enggak? Apa lagi? Apa? Nangis. Nangis marah-marah lah, ini kadang-kadang dianggap membatalkan puasa padahal enggak, kecuali lemu nangis. Apalagi untuk wudhu tidak batalkan wudhu. Ya. Oke, itu hal yang membatalkan wudhu. Sekarang kita akan masuk ke kemarin sudah kita ini wudhu. Sekarang kita ke, kalau di sini bab selanjutnya adalah mandi, terus baru nanti kita membahas tentang tayamum. Oh ya, mandi dulu di kitab takrib. Setelah wudhu itu mandi. Nah ini masih berhubungan banget soalnya. Besok malam kita akan praktek ya. Kalian nanti akan dinilai semuanya, akan praktek sekalian 3 hal. 1, wudhu yang tam, wudhu yang sempurna. 2, wudhu darurat. Jadi kalian wudhu hanya dengan 1 gelas air. Coba bisa apa enggak? Yang seperti saya tonjolkan kemarin. Oke. Wudhu yang sempurna sak sunah-sunai. Terus nanti juga wudhu dengan air 1 gelas. Oke. Jadi latihan wudhu pakai air 1 gelas. Wudhu dengan keadaan darurat. Oke. Ketika misalnya nanti ada di keadaan darurat adanya cuma air 1 botol atau 1 gelas, lah wudhu dengan cara seperti itu bagaimana? Nanti kalian praktekkan. Yang ketiga praktek tayamum. Oke, tayamum prakteknya seperti apa? Oke, yang pertama ini selanjutnya yang kita bahas ini tentang wa faraidul ghusli, salah satu asya'a. Yang mewajibkan mandi ada 3 hal. Apa aja? Oh sorry, faraidul ghusli. Ini fardunya mandi. Oh, salah lompat ini tadi. Oke, faslun alladzi yujibul ghusla. Sorry. Alladzi yujibul ghusla sitatu asya'a, yang mewajibkan atau yang membuat seseorang itu harus mandi wajib. Mandi junub, mandi wajib itu ada 6. Apa aja? 1. Jadi salah satu tastariku fiha rijal wan nisa. Jadi 3 ini berlaku untuk laki-laki perempuan, yang 3 selanjutnya itu khusus untuk perempuan. Nah, yang 3 yang terjadi untuk laki-laki perempuan itu apa? 1, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat khitan. Apa 2 alat khitan ini? Bertemunya alat laki-laki dan perempuan. Oke, ini perhatikan nggih, ini enggak saru. Jadi kalau ada istilah seks, seks itu artinya apa? Salah. Seks itu bukan gini. Seks itu apa? Kalau kalian jangan kaget nanti ketika misalnya kalian suruh ngisi formulir dalam bahasa Inggris. Nanti kan name, date and birth, date of birth sama place of birth. Terus di bawahnya just sex. Artinya apa seks itu? Kelamin, jenis kelaminnya.
Jadi name ki nama. Gesa. Terus date of birth. Date itu tanggal, birth itu lahir, tanggal lahir. Place of birth, place itu tempat, birth itu lahir. Sex, belum pernah kok. Belum pernah. Malah seks itu sih belum pernah. Loh, buatan. Seks itu artinya kelamin. Lah ini ada cerita lucu. Dosen saya dulu pernah cerita, dosen waktu di Surabaya dulu pernah cerita, dia bingung, ditanyai anaknya yang masih SD atau TK. TK, enggak TK, SD kelas 1, ditanyai, "Mam," karena dia bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, jadi anaknya sering diajari bahasa Inggris. Nah, dia sekolahnya di TK internasional, terus tanya, "Mam, seks itu apa sih?" Wong tuanya bingung menjelaskan. Seks itu apa ya? Seks itu adalah ya laki-laki sama perempuan. Ini. Kamu kenapa tanya-tanya itu? Nah, ini lo suruh ngisi seks. Maksudnya seks itu apa? Kelamin, male atau female, laki-laki atau perempuan. Lah, seks itu artinya kelamin. Lah, kalau alat seks berarti alat kelamin. Lah, kalau melakukan itu namanya hubungan seks, artinya hubungan kelamin. Nah, hubungan seks kok antem-antem kan? Ya aku tahu ora hubungan kelamin. Hubungan kelamin yo kelamin bertemu dengan kelamin, lagi dinamakan hubungan seks. Makanya kalau ada pendidikan seks itu bukan ngajari, bukan, itu ngajari tentang kelaminnya. Jadi kalau kalian ada misalnya pondok ini mengajarkan pendidikan seksual, astagfirullahaladzim, terkutuk di pondoknya. Bukan, pendidikan seks itu justru biar orang itu paham bahwa laki-laki punya alat seperti ini, perempuan punya alat seperti ini. Laki-laki sama perempuan hormonnya beda, cara reproduksinya beda, cara ininya beda, makanya bentuknya juga beda. Nah, kalau dalam Islam cara menjaga kesuciannya juga beda. Ada siklus-siklus yang juga berbeda. Lah itu harus paham. Nek nggak paham malah bahaya. Jadi kita harus tahu dengan pendidikan seks itu ternyata laki-laki sama perempuan itu nggak boleh. Buat kita sesama laki-laki pun nggak boleh saling melihat atau apalagi saling mendemok alatnya, itu nggak boleh. Malah perang. Ayo engkol, goblok malah engkol, pedok mana? Jadi nggak boleh. Nah, hal-hal yang seperti itu diajarkan lewat edukasi seks. Jadi edukasi seks itu bukan kok ngajari, bukan. Edukasi itu justru ngajari supaya kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nonton loh. Jadi jangan salah paham. Oke? Nah, kembali lagi tadi, yang mewajibkan mandi itu yang pertama iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat kelamin, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan kok bertemu. Suami istri loh ya, coba yang sing aneh-aneh. Ini hanya berlaku di suami istri. Dosa kalau belum nikah kok udah ini. Nah, itu ketika bertemu, saya dulu pernah dengarkan ngentikannya Pak Yai Said Agil Sirot itu. Nah, itu kalau kita misalnya laki-laki perempuan udah nikah nih, misalnya mantan anyar Pak Andri baru aja nikah nih, misalnya Pak Andri nikah, istrinya cantik. Wah, malam hari baru mau udah pemanasan, terus pas iltiqaul khitanain Pak Andre, Pak Dul gempa, wah rasido. Ketika sudah iltiqa, ketika sudah bertemu, sudah menyentuh, sudah wajib mandi. Laduh gempa, urung apa-apa rek, terus ya tetap mandi, nggih, tetap mandi. Jadi benar, ketika sudah iltiqa, sudah bertemu, tetap mandi. Sebaliknya, wah misalnya udah foreplay, udah macam-macam, udah wis berpelukan, cium-ciuman, ding dong, assalamualaikum. Syekh Andre, ada yang mau ngaturi Syekh Andre pengajian, lagi ganggu sebentar. Terus gini, assalamualaikum Pak Andre, saya masuk ini ya, malah masuk. Nah misalnya lah, itu walaupun sudah lama, tapi kalau belum iltiqa, ya belum wajib mandi. Ya nanti setelah ini saya terangkan. Terus yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani, baik lewat karena mimpi basah ataupun lewat cara manual. Cara manual.
Jadi prakteknya tapi ada keluar mani itu bisa dengan dua jalan. Walaupun ada yang bilang tiga nggih. Yang pertama itu karena mimpi basah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Gusti Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Sudah didesain. Kalian kalau sudah dewasa, disebut balik dalam Islam itu ketika sudah bisa bereproduksi. Nah, tandanya bereproduksi sudah bisa mengeluarkan mani. Alat kalian sudah mulai memproduksi mani. Lah, ada kantong mani, kalau dia memproduksi, nggak diminta pun dia memproduksi. Lah, kalau dia sudah penuh, mau deledek keluar, itu otomatis deledek lewat mimpi. Nggak mungkin lagi ngalamun Imron ngaji, tiba-tiba, aduh, apa ini? Nah, nggak mungkin. Jadi memang keluarnya lewat mimpi. Mimpinya biasanya ada rasa-rasa senengnya, yaitu misalnya Imon habis nonton Pokemon, terus aku pilih kamu Pikachu, metune Pikachu, metune Shizuka, nah terus keluar maninya. Nah keluar mani itu sudah wajib mandi. Nah kalau dengan cara manual ya padha wae, nggak lewat mandi, nggak lewat mimpi, tapi misalnya, tapi jangan, bukan anak pondok, misalnya orang luar sana ada yang mengeluarkannya dengan cara manual, mau dikapake, jepit ke lawang, mau dipenyet, mau digeprek. Pokoknya kalau sampai keluar maninya bentuknya putih, kental, bau, wajib mandi. Ya. Dengan apapun caranya. Yang ketiga ada yang bilang kalau orang, naudzubillah, tapi kalau ada orang kecelakaan atau orang gantung diri, pokoknya ketarik bagian tulang punggungnya, nah itu biasanya juga keluar maninya. Katanya loh nggih, saya belum konfirmasi ini. Katanya kalau ada orang gantung diri, biasanya dibuka celananya. Dibuka celananya bukan kok cabul enggak, mesum enggak. Itu dilihat. Kalau dibuka celananya kok keluar maninya atau keluar eeknya, itu berarti beneran gantung diri. Nah, itu taktik polisi ada ilmunya itu. Tapi kalau dibuka kok nggak ada maninya, nggak ada teleknya, wah bisa dicurigai ini nggak gantung diri, tapi dibunuh terus dibuat seakan-akan gantung diri, kayak detektif Conan kayak gitu. Jadi memang tim forensik itu ada teorinya, kayak gitu didelok, diplotok katoke, kok ada maninya atau mencet, oh berarti memang beneran gantung diri. Jadi kalau tersiksa, ketarik tulang punggungnya atau karena kecelakaan, kadang-kadang keluar itunya juga. Kecelakaan yang sampai naudzubillah sampai tulang belakangnya sampai patah atau sampai retak, nah itu biasanya juga keluar maninya. Nah itu saya pernah dengar seperti itu, ya. Tuh. Tapi kalau gantung diri sampai mati yo mandinya bukan karena bukan karena maninya, tapi karena memang mati mayat memang harus dimandikan. Yang ketiga lah ini, yang ketiga mautun, mati. Orang yang mati itu wajib dimandikan. Terus salah satu taktasu bihan nisa, yang tiga selanjutnya ini khusus untuk perempuan. Apa aja? Satu, al haidu, terus wan nifasu, dan wal wiladatu, beranak, melahirkan. Ya. Kenapa kok melahirkan sama nifas dipisah? Ya, karena wanita itu beda-beda. Ada yang melahirkan, begitu melahirkan procot nggak keluar darahnya. Ada yang melahirkan, sudah melahirkan tapi keluar darahnya nggak berhenti-berhenti. Nifasnya itu sampai berhari-hari. Nifas itu keluar darahnya. Nih buat pelajaran buat kalian ya. Apa yang terjadi itu ketika seorang wanita itu melahirkan? Nah, ini saya belajar ketika dulu istri saya melahirkan. Nah, ini buat pelajaran kita semua. Kenapa kok kita harus hormat kepada ibu kita? Kenapa kok al jannatu tahta aqdamil ummahat? Yo karena seorang ibu ketika hamil, apalagi hamilnya sudah mulai gede, itu yo nggak enak. Dari awal saja karena apa? Ada benda asing dalam tubuhnya. Itu yang membuat dia yo mutah-mutah barang, nggak enak. Itu soalnya kayak ada benda asing di dalam tubuhnya dan terus berkembang benda asingnya itu. Ya. Semakin gede, semakin nggak enak, turun melumah rapena, miring rapena, mengkurep apa mana, juga mungkin. Wah serba nggak penak ketika seorang ibu mengandung itu. Lah ketika melahirkan, bayangkan, ini betul ngomong saru tapi ini beneran. Jadi jalan tempat keluarnya ini, tempat kelamin atau tempat pipisnya
Wanita itu cuma segini, bolongannya paling cuma sekitar segini. Kalian tahu apa yang terjadi ketika melahirkan? Coba kalian lahir itu bayi itu gedenya seberapa? Ayo, kepalanya minimal segini loh, minimal segini. Lewat jalan segini, apa yang terjadi? Sobek jalannya. Makanya di dunia kalau orang melahirkan ada istilah bukaan biro, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Pernah dengar tuh? Itu artinya apa bukaan itu? Sobek. Bukaan 1 artinya sobek segini, bukaan 2 sobek segini, bukaan 3 sobek segini, bukaan 4 sobek segini. Untuk supaya kalian hidup loh, ibu kalian harus merasakan sakit sobek alatnya. Oh, bayangin titikmu sobek kok ngapain? Lo itu yang terjadi ketika wanita melahirkan. Lo bayangin ketika titikmu sobek kok ngapain? Oh, kecepet resleting aja monyeng kok. Entah, lo itu yang terjadi ketika seorang wanita melahirkan. Lah, makanya keluar darah, gitu loh. Walaupun ya tiap orang beda-beda. Ada yang darahnya itu keluarnya banyak, ada yang sedikit, ada yang sampai berhari-hari. Itu bayi setelah ini bayi keluar, terus dipotong ari-ari nih. Itu belum selesai. Di dalam itu masih ada ari-ari nih. Ditarik dul. Tak kira ari-ari ya cuma segini. Gede itu bentuknya kayak pesawat alien. Beneran bentuknya sekitar segini nih. Jadi saya kaget, ditadai. Waktu itu saya suruh mendem kan, dicuci dulu terus dikubur. Oh tak tadai gini, ditarik, digubet-gubet pakai guntingnya itu, terus ditarik buk tak kira sepiro toh, tak kira cuma segini. Bekasnya hari-hari apa saya belum pernah tahu wujudnya. Ditarik, dul, ternyata segini. Gede bro, ngawur ya. Itu ada di perut ibu kalian. Itu sumber makanan kalian ketika masih dalam perut. Di situ saya terus masuk, ya Allah, berarti saya benar-benar berhutang nyawa sama ibu saya. Ya, itulah kenapa al-jannatu tahta aqdamil ummah, dan itulah kenapa Allah paling marah ketika kita durhaka sama ibu kita. Itulah kenapa ridallahu ridal walidain. Itulah kenapa doa ibu itu mandi banget. Kenapa lu? Kalian bisa ada di dunia ini karena perjuangannya siapa? Ibu kalian. Jadi Gusti Allah ini manut sama ibu kalian. Ya jangan pernah kalau menyakiti ibu kalian. Ya. Nah, itu cuma sedikit tambahan aja nih. Itu ketika wiladah, ketika melahirkan. Itu yang terjadi ketika kalian kemarin lahir itu ya modelnya seperti itu. Jadi nggak ada lahir dong, saya tak aden kayak nggak ada, ngawur ya. Penuh perjuangan untuk melahirkan tuh, ngawur ya. Perjuangan, apalagi yang orangnya kurus, wah itu perjuangannya lebih berat lagi ya. Wanita yang pinggulnya besar sama yang pinggulnya kecil itu memang rada beda cara melahirkannya ya. Jadi jelas itu perjuangan ya. Oke, selanjutnya, nah sebelum kita lanjut ke fardunya mandi, nah kalian tahu nggak dari keenam hal ini tadi persamaannya apa? Kenapa kok mewajibkan mandi? Saat tadi ketika khitanain, ketika berhubungan badan, ketika kalau laki-laki keluar mani, orang mati, haid, melahirkan, sama nifas. Apa persamaan dari 6 hal ini? Ayo. Kenapa hal ini membuat wajib mandi? Apa? Aman? Mensucikan. Nah iya, mensucikan. Maksudnya, kenapa kok harus disucikan ketika 6 hal ini terjadi? Kenapa kok harus disucikan? Oh, saya Andre. Oke, jadi gini, 6 hal ini nanti persamaannya apa? Tadi benar. Jadi 6 hal ini ya, yang menyamakan apa? Kenapa kok wajib disucikan full seluruh tubuh? Nggak cuma wudhu saja. Ya. Kalau wudhu kemarin kan yang berhubungan dengan barang kotor dan barang maksiat. Ya, sesuatu yang mendekati dosa, kan seperti itu. Tapi kalau 6 hal ini tadi yang berhubungan dengan kehidupan. 1, orang bisa keluar mani. Mani itu kan sumber kehidupan. Orang misalnya entah karena mimpi basah atau karena ini, berarti dia sudah dewasa. Yang dia keluarkan adalah sumber kehidupan. Mani itu sumber kehidupan. Kalau dimasukkan ke rahim perempuan, jadi anak.
Lo dibuang ning kamar mandi. Ya ora dadi anak. Makane aja kaget. Zidane mlebu ning kamar mandi. Oh, tolong bapak. Langsung, "Woi, anake sapa itu tinggal ngene?" Terus Zidane, "Woi, anake sapa iku kowe?" Ternyata sapa mau bar kok kene? Natra. Enggak ya, jangan disia-siakan. Itu adalah sumber kehidupan, ya. Itu sumber kehidupan. Satu, mani. Yang kedua tadi apa? Berhubungan badan. Berhubungan badan itu kan juga dalam rangka tadi bereproduksi. Kalau itu jadi, ya jadi anak, gitu loh. Jadi kehidupan baru. Yang ketiga, mati. Ya orang meninggalkan kehidupan, ya wajib dimandikan. Terus haid itu sama seperti laki-laki mengeluarkan mani. Haid itu kan sebenarnya, haid itu apa toh? Darah haid itu kan sel telur yang kalau dia dimasukkan mani tadi sebenarnya jadi anak, jadi kehidupan. Tapi karena tidak dibuahi, dia hancur, remuk, terus keluar jadi darah. Jadi darah haid itu sebenarnya darah sumber kehidupan. Ya, makanya dalam beberapa ritual satanis itu ada ritual dukun santet. Pernah lihat podcastnya itu supaya dukun santet mandi nyantet itu kan ngombe getih haid. Itu kan ngombe sumber kehidupan sebenarnya. Ya jangan dibayangkan. Nah, itu sumber kehidupan. Kalau misalnya dia dibuahi, sebenarnya jadi anak, tapi karena tidak dibuahi, jadi darah itu tadi. Sama laki-laki mani sebenarnya bisa jadi anak, tapi karena dibuang, nggak jadi anak gitu. Tapi itu sebenarnya sumber kehidupan. Sama, melahirkan itu juga sumber kehidupan. Nifas sama seperti itu. Oke, terus selanjutnya fardunya mandi. Fardunya mandi ada 3. Apa ayo? Yang pertama, yang kedua, membasuh lubang-lubang. Oke, terus yang ketiga, apa? Dengan air yang suci. Oke, ini saya bacakan di kitab Takrib. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a, fardunya wudu atau yang wajib dilakukan ketika wudu itu ada 3. Baca, dicatat nih. 1, an-niyatu, niat. Yang kedua, wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Nah, yang kedua itu menghilangkan najis. Kalau di kitab Takrib, jadi kalau kalian habis pipis atau habis dibersihkan itu. Terus juga kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya bisa mencegah air masuk ke kulit, habis ngecat, habis apa, itu dibersihkan. Lah, makanya kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau hukumnya nato itu gimana? Nah, tato kan nggak boleh kalau di tempat yang wudu, kan nggak boleh. Nanti takutnya menghalangi air wudu. Berarti kalau natonya di bokong atau di punggung nggak apa-apa. Loh, emangnya kalian nggak mandi? Nah, ingat ya, yang wajib dalam Islam tuh nggak cuma wudu, tapi juga mandi. Nah, makanya tato juga macam-macam. Ada tato yang di atas kulit, ada yang di dalam kulit. Nah, yang digambar tok itu tato di atas kulit biasanya. Itu paling berapa hari digosoki hilang. Tapi kalau yang ditanam di dalam kulit, ada yang zaman dulu itu yakuza itu pakai jarum, itu dimasuk ke itu. Jarumnya ditotol neng cat terus dicucuk. Itu beneran catnya itu masuk ke dalam kulit. Jadi mau digosok sampai bongkok ya ora bakal hilang itu. Wong itu di dalam kulit kok. Makanya zaman sekarang ada yang ngilangkannya pakai laser itu, di laser ceret rasanya kayak bombo. Lah, itu kalau di atas kulit itu dihilangkan bisa, tapi yang di dalam kulit ya wallahu a'lam, nggih. Jadi kalau bisa rasa nato lah. Ingat kalian masuk tato itu nggak boleh donor darah. Kan kita terhalang nggak bisa melakukan kebaikan. Kula wingi bar kali Pak Kamto niku donor darah ten niku buli LK itu. Pas sampai sana ditanyai, "Punya tato nggak, Mas?" Enggak lah. Apa? Nggak ada. Nah, ya boleh saudara. Ketika ditanyai kok punya tato, nggak jadi, nggak boleh. Kan kita jadi nggak boleh melakukan kebaikan gara-gara tato. Jadi sekarang efek yang ditimbulkan, coba, nek kalian ditato,
bapakmu muni keren apa bajingan? Nek di Indonesia yo. Hah? Bajingan keren. Ya sing muni keren itu sama bajingan kan? Nek bapak nih, coba kalian pulang nyemir rambut tuh hukumnya apa yo? Sunah. Lo zaman Nabi pas waktu perang tuh disemir merah, ben menakutkan. Ada yang disemir apa kuning, ben ketok kayak wong tua. Nek wong tua ketok berpengalaman le perang ben medeni. Lah zaman dulu efek yang ditimbulkan itu karena apa? Perang. Sekarang kalian dicat hijau metalik. Tujuannya ben ngapa tuh? Coba kalian misalnya ya Pak Adil mulai dicat rambutnya dicat badannya tatonan, Pak. Kira-kira efeknya bapakmu gimana? Wah, anakku mau maju perang. Atau kira-kira bapakmu, anaknya sopokan. Ayo, efek yang ditimbulkan di negara kita, di tempat kita seperti apa ayo? Ya. Kira-kira di kampung mengisi pengajian, Pak Andre. Pak Andre khotbah, rambutnya dicat, wah hijau metalik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna. Coba efek yang ditimbulkan apa? Para jamaah, wah. Atau malah ini sopo. Nah, jadi efek yang ditimbulkan itu perlu dipertimbangkan, ya. Kadang-kadang hal-hal yang baik di negara lain belum tentu terkesan baik di negara kita, ngoten loh. Celaan secara umum itu bagus. Nabi juga celaan. Anak sampean yang sekolah celaan, wireng. Orang cukup ngisor tok sak dhuwure juga misale lho. Dadi kungfu panda. Ya maksudnya nek di negara kita enggak semua akan menghakimi atau akan melihat itu sebagai sebuah kesunahan. Bisa jadi malah aneh, ngoten lho. Nah, makanya itu ya lihat-lihat efek juga harus kita pertimbangkan, ya. Bon, kita kembali lagi tadi. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua menghilangkan najis. Sebelum digeblur dihilangkan dulu najis-najisnya. Nah, baru yang ketiga isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Jadi yang ketiga ini menggebyurkan, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Ya artinya ke seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh, rambut dan kulit. Nah, tentang lubang-lubang tadi jari Imron, lubang-lubang tadi ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Ya, jadi lubang itu sekenane. Walaupun ada yang ekstrim sampai dileboni banyu borong ngono. Ya nek yang saya tahu dulu Pak Yai Mundir ngendika enggak harus se ekstrim itu. Meripat barang sampai di melak di enggak harus se ekstrim itu. Yang penting yang sekirone kelihatan saja. Tapi itu ingat, rambut sama kulit. Nah, rambut sama kulit harus basah semua, ya. Harus basah semua. Makanya bagi laki-laki yo enteng-enteng aja. Rambutnya rata-rata kita yo cuma segini, coba. Paling panjang rambutnya siapa? Rino, coba. Raska, poni, kuda poni. Yo Zidan barang itu. Nah, pokoknya rambutnya yang ketel-ketel itu yo harus disampo, ya. Yo sebenarnya sampo tuh nggak wajib, ya. Cuma kan kadang-kadang nek rambutnya ketel, kadang nek nggak disampun itu nggak bisa, airnya tuh nggak bisa merasuk ke dalam. Kamu ngerti Mas Ramdan? Wah, Mas Ramdan nek pas dong gondrong rambutnya afro gitu kan. Loh itu nek pas dong rapotong rambutnya bisa afro segini. Lah itu kan nek digebyur paling rambutnya. Lah, yang ditakutkan airnya nggak ngeresep sampai kulitnya gitu loh. Jadi ketika jebrek. Nah, airnya nggak masuk ke dalam. Lah ini wajib samponan, atau kalau misalnya nggak ada sampo ya wajib dikosek-kosek. Ketika gebyur wajib diusek-usek sampai dalam. Yang punya jenggot pun seperti itu. Jenggotnya ya di gini-gini. Supaya apa? Supaya airnya membasahi ke semua. Jangan sampai cuma biur-biur gitu tok. Lah paling penak ki rambutnya nek gundul menang. Nah, saya yo rambut cepak kayak gini ki seneng. Kenapa? Siji ngirit sampo. Nomor loro ketika mandi wajib itu ya penak.
enggak rasa nonton nguyak-nguyak ngono wis gebyur ki otomatis insyaallah ini langsung basah semua gitu loh. Itu enaknya ketika rambutnya pendek nggih. Nek rambut sing punya rambut panjang ya resiko. Kalau misalnya kalian mau mandi wajib ya memang harus ada effortnya lebih. Lah makanya kalau perempuan kalau keramas ya mungkin nggak tiap hari karena keringnya lama. Nah, laki-laki kan andui saya kering. Malah ono sing randukan barang. Nah. Ya itu enggak itu bedanya laki-laki sama perempuan. Jadi yang wajib tadi 3. Wa sunanu khamsatu asya'a. Sunahnya ada 5. Sunahnya 5 itu apa saja? Yang pertama atasmiyatu, baca bismillah. Nanti pas waktu begur, tapi bismillah enggak usah seru-seru di kamar mandi, gitu. Bismillah, enggak usah lah di kamar mandi kalau bisa, enggak usah keras-keras. Terus wal wudu'u qablahu. Sebelum mandi, wudu dulu. Karena apa? Wudu itu juga termasuk nanti akan melengkapi mandi kita. Semisal ada bagian-bagian yang tidak terkena air ketika mandi tapi terkena air ketika wudu, nah itu juga melengkapi. Nonton loh. Terus wa imrarul yadi ala jasadi. Nah, jadi ya disunahkan itu ya gosok supaya airnya bener-bener meresap. Nggih, apalagi nek kalian ada sing tipe kulitnya berminyakan, banyune ini kayak daun talas. Saking misalnya loh, saking minyaknya, tapi kan juga tuh mosok tuh. Nah, itu misalnya, itu tadi, nek cuma gebyur-gebyur tok, nek gebyur-gebyur tok. Nah, yang ditakutkan kan ada yang kelewatan. Nah, makanya disunahkan sambil dikosok, gebyur itu ya sambil dikosok, gitu loh. Lah, yang perlu dihati-hati, pastikan air yang kita pakai satu airnya suci mensucikan. Yang kedua, itu tadi. Kalau airnya sedikit, ya pastikan dia dialirkan, nggak dicelup. Nek kita mandi wajib nyemplung di kolam boleh nggak? Kolam renang, nyemplung nang tirta. Nawatul khusra, lurafan atas silak warillahi ta'ala. Celup. Nah, sak celupan tok, sah nggak? Asal itu bisa membasahi semuanya, basah semua, ya sah-sah saja. Malah lebih cepet tuh, gitu loh. Makanya kan coba Heru kan cita-citanya punya rumah itu belakangnya ada kolam pribadi, kolam lele. ya punya kolam renang pribadi misalnya, ya usah gede-gede, misalnya ini yang penting termasuk air besar, ya itu memudahkan ketika mau mandi atau wudhu. Nah kalian tahu di pondok ini Watu Congol, di pondok Watu Congol itu di Magelang, nah itu tempat wudhunya tuh kolam. Nah di tempatnya Mbah Yasin Kumbangan itu juga seperti itu. Jadi kalau mau wudhu itu nyemplung di kolam, nggak ada pancuran, nggak ada pancuran bro. Jadi wudhunya tuh harus nyemplung di kolam, dia wudhu dari bawah gini. Itu harus hati-hati. Dulu ada cah pondok malah renang sisan. Jadi dia nggak tahu, nah itu nyemplung jeru ternyata wudhu malah renang sisan. Ternyata para santri mandi, ya nyemplung di situ. Rakatoan mana. Jadi ada beberapa itu kan dulu rombongannya nek sowan-sowan kiai pas waktu sowan ke Watu Congol ada yang nggak berani masuk karena pas waktu wudhu itu kadang-kadang lagi wudhu jebur rakatoan. Jadi air yang dipakai dibuat wudhu memang juga dipakai untuk mandi nyemplung dan itu sah-sah saja karena airnya banyak, ini nggak apa-apa buat nyemplung. Dah, terus sunnah selanjutnya apa tadi? Al-jasati wal muwalatu. Nah, wal muwalatu nuli-nuli. Muwalatu itu ya ini terus-terusan. Wa taqdimul yumna ala yusra. Jadi jangan dijeda-jeda, jebur. Halo? Oh ya. Nonton Netflix ya. Balik mau mana? Ya jangan. Ya mandi jangan berlama-lama. Nah, bisa ya disegerakan selesai. Jadi jangan diseling-selingi. Oke. Terus selanjutnya tuh malah hilang tadi. Terus selanjutnya wa taqdimu yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
Jadi kalau mau gebyur bisa kanan dulu kiri dulu, atau gebyure bareng, gosoknya yang kanan dulu, baru gosok yang kiri. Oke. Itu. Paham, Pep? Wah, Pep malah ngalamun. Ngantuk, Pep? Oke. Dah. Tuh, ini di materi selanjutnya, kalau yang di sini tuh faslun ikhtisalul masnunatu. Mandi yang disunahkan ada 17. Ada sab'atan asyara ghuslan 17. Ini cepat saja nggih. Yang pertama ghuslul jum'ati, mandi dari Jumat, itu sunnah. Wal idaini, mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha. Terus wal istisqai, mandi ketika mau sholat. Apa itu istisqa? Minta hujan. Itu kan disunahkan untuk bersuci, dan selama berapa hari itu tobat, nggak melakukan dosa. Nah, terus wal khusufi, ketika gerhana, baik khusuf ataupun kusuf, baik ketika gerhana bulan atau gerhana matahari, disunahkan mandi. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, nah, mandi ketika habis memandikan mayit. Wal kafirilan, mandinya orang kafir ketika idza aslama, ketika masuk Islam. Itu disunahkan loh, nggak wajib loh ya, tapi disunahkan. Jadi gini, kalau besok misalnya ada orang tanya ke Rino dari Mbah Kaum misalnya di kampungnya, ada Syekh Rino, setelah saya melihat podcastnya Syekh Rino, saya pengen masuk Islam. Coba Rino, apa yang kamu lakukan ketika ada orang mau masuk Islam? Mbok gowo ning Karangmojo biar saya yang Islamkan, atau langsung kamu Islamkan, atau ya nunggu besok mujadah malam Jumat ya di tempat saya dan disaksikan banyak orang. Gimana? Gimana, Syekh Andre? Disegerakan, jangan ditunda. Mau diacarani boleh, mau diacarani disaksikan banyak orang boleh, tapi ketika ada orang minta, langsung saat itu juga disyahadatkan. Karena kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Nanti sama Pak Yai saya aja ya, di Karangmojo aja pas waktu mujadah, itu yang menembung pas hari Minggu misalnya, besok malam Kamis saja di Karangmojo biar disaksikan banyak orang. Oh ya, malam Senin mati. Nah, dosa kamu. Kenapa? Menunda orang yang mau masuk Islam. Ini nggak boleh. Ya, langsung aja syahadat disaksikan. Mon. Masa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia yang kita ikuti syariatnya. Sah. Baru disunahkan mandi, nggak wajib, tapi disunahkan. Lah kalau habis itu mau diacarani, monggo silahkan. Mau tasyakuran, mau diacarani, disaksikan banyak orang, monggo. Tapi kalau ada yang sudah minta, disegerakan. Jangan sampai ditunda engko. Wah, engko neng omah wae. Yang pasar neng omah dilalah tabrak mati. Kita nggak ada yang tahu loh. Oke. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke. Terus idza aslama wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Jadi orang yang edan atau ayan, nah, atau yang kayak kemarin itu hilang ingatan dan sebagainya, ketika sembuh waras lagi. Nah, itu disunahkan mandi, enggak wajib tapi disunahkan mandi. Oke. Terus wal ghuslu indal ihram wal dukhuli Makkah. Nah, mandi ketika mau ihram itu disunahkan mandi. Ketika mau masuk ke Mekah disunahkan mandi. Wal wuqufilan, ketika wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah itu juga disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah. Nah, ketika mau mabit di Muzdalifah. Waliyarmi wali romyil jimari asalasi. Nah, dan juga ketika mau lempar jumroh. Wali tawafi, nah, wali sa'i, wali dukhuli madinati Rasulullah SAW. Mau tawaf, mau sa'i, mau masuk ke kota Madinah, itu juga disunahkan mandi. Akan mandi. Bon. Oke, saya kira itu untuk materi pada malam hari ini itu dulu, nggih. Jadi besok kita akan praktekkan bagaimana kalian praktek wudu, nggih. Tayamumnya berarti belum, tayamumnya besok aja nggak apa-apa. Besok praktek wudu dengan wudu yang sempurna, full
sak sunah-sunahnya semuanya, sama wudhu yang minimalis, cuma pakai air 1 gelas. Bagaimana kalian wudhunya? Oke? Oke, saya kira untuk malam ini guys, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.